Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendemokan DTMF Project. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Ditya Akut Prasetyo dengan NIM 431240019. Dan saya Muhammad Jamali Maulana dengan NIM 431240013. Dan saya Zabrina Ayu dengan NIM 431240024. Kita akan menjelaskan sedikit dari PPT. Jadi ada tabel DTMF yaitu frekuensi baris horizontal 697, 770, 852 dan 941 Hz. Lalu ada frekuensi kolom vertikal 1209, 1336, 1477 dan 1633. Saat tombol ditekan, sistem memilih satu frekuensi baris dan satu frekuensi kolom. Kedua frekuensi digabung dan dikirim sebagai sinyal suara. Lalu penerima mengenali kombinasi tersebut untuk mengetahui tombolnya. Lalu yang kedua ada DTMF adalah metode pengiriman angka pada sistem telepon dengan menggunakan dua frekuensi sekaligus. Lalu ada signal source berfungsi yaitu untuk menggunakan 8 signal source yaitu untuk 4 frekuensi baris, low dan 4 frekuensi kolom high. Semua signal source menggunakan waveform konsisten dan amplitude 0,5 agar suara tidak terlalu keras dan atau noise-nya. Lalu ada header, fungsi header dalam GNU radio untuk menjumlahkan dua atau lebih sinyal input menjadi satu sinyal output melalui proses superposisi. Blok ini bekerja dengan cara mengambil setiap sampel dari sinyal-sinyal yang masuk, kemudian menjumlahkan secara langsung sehingga menghasilkan sinyal gabungan. Lalu ada fungsi throttle dalam GNU radio untuk mengatur kecepatan aliran data sample rate agar tidak berjalan terlalu cepat saat simulasi. Lalu untuk outputnya sendiri menghasilkan 3 output yaitu audio sync untuk menghasilkan suara DTMF, lalu time sync menampilkan sinyal domain waktu dan frekuensi sync menampilkan spektrum frekuensi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya alur kerja dari DTMF sendiri itu yang pertama, sistem dimulai dari sinyal source yang menghasilkan 8 sinyal frekuensi terdiri dari 4 frekuensi baris low dan 4 frekuensi kolom high. Lalu selanjutnya sinyal-sinyal tersebut kemudian masuk ke blok selektor untuk masing-masing bagian row dan kolom. Yang ketiga, blok selektor dikontrol oleh Kitty GUI user yang dipilih oleh user saat program dijalankan. Lalu selanjutnya berdasarkan pilihan tersebut, selektor akan memilih satu frekuensi baris dan satu frekuensi kolom. Selanjutnya, kedua sinyal terpilih kemudian digabung menggunakan blok adder sehingga membentuk sinyal DTMF. Sinyal selanjutnya melewati throttle untuk menjaga kestabilan simple rate. Lalu selanjutnya hasil akhir ditampilkan sebagai suara di speaker serta grafik pada domain waktu dan frekuensi yang menunjukkan dua frekuensi aktif. Nah, lalu kita akan mendemokan untuk tugas dari yang project yang sudah kita buat. Nah, ini kita memakai sinyal source yang frekuensinya itu ada di 697 dengan amplitude 500 meter dan sinyal source kedua frekuensinya 1209 dengan gelombang sinus. Lalu untuk suara yang dihasilkan dari sinyal source yang sudah kita bikin ada di seperti ini. Ini untuk yang karakter pertama, tiga, lalu selanjutnya ada di sini. Untuk frekuensinya ada di sekitar di
Sekian presentasi dan hasil project yang telah kami bikin. Mohon maaf ada bila salah-salah atau kurang dari project kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.